Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Khususnya para subscriber dan jamaah Nahdlatul Wathon maupun jamaah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, yang semoga kita semua selalu dalam keadaan sihat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, 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 amin. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Beberapa bulan yang lewat ada seorang ustadz yang mengajar di sebuah pondok pesantren di Lombok Timur ini menanyakan tentang cahaya yang diperoleh oleh orang-orang yang ikhlas dalam berjuang, ikhlas dalam berwirid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu cahaya yang diperoleh oleh seseorang atau seorang ustaz yang diangkat langsung oleh Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kota Raja sebagai jenderalnya atau panglimanya Nahdlatul Wathon. Jadi beliau itu, ustadz tersebut diangkat langsung oleh seorang mursyid kepercayaan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, yaitu Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kota Raja, mengangkat langsung seorang ustaz menjadi jenderalnya NW, karena memang kita ketahui bahwa ustaz tersebut adalah salah satu ustaz yang sangat pemberani, yang sangat pintar juga pemberani, karena benar-benar yakin juga terhadap ilmu-ilmu hikmah yang pernah diterima oleh ustaz tersebut pada Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kota Raja. Dan melihat keadaan ustaz tersebut, Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul menceritakan atau mengatakan terhadap ustaz tersebut tentang cahaya yang tidak ada pada diri ustaz tersebut. Itu sudah saya ceritakan pada video beberapa bulan yang lewat. Jadi membaca atau mendengar cerita saya di video beberapa bulan yang lewat tentang cahaya yang nampak itu, ustadz yang mengajar di sebuah pondok pesantren menanyakan tentang cahaya tersebut. Lalu di samping itu ustadz tersebut mengatakan bahwa mungkin itu adalah hasil atau apa yang menjadi hadiah atau mungkin suatu kelebihan dari wirid yang diamalkan atau ilmu hikmah yang diamalkan oleh
ustadz tersebut, sehingga ustadz itu memperoleh cahaya yang ada pada kepribadian ustadz tersebut, atau yang dianggap atau yang dijuluki sebagai Jenderal NW oleh Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kota Raja. Lalu kemudian ustadz tersebut bertanya kepada saya tentang cahaya yang ada pada diri saya. Maka saya pun menjawab pada saat itu bahwa cahaya yang pernah nampak pada kepribadian saya itu, yang saya lihat hanya 5 macam cahaya. Jadi cahaya yang pertama berwarna kuning, kemudian kedua merah, kemudian hijau, biru, dan putih. Jadi kuning, merah, hijau, biru, putih. Itu cahaya-cahaya yang pernah nampak pada diri saya. Namun saya melanjutkan cerita itu karena berdasarkan pertanyaan lagi dari seorang ustazah. Bagaimana kita itu bisa melihat cahaya-cahaya yang ada pada diri kita bila kita itu diberikan suatu cahaya disebabkan karena wirid atau ilmu hikmah yang kita amalkan itu. Lalu saya bercerita bahwa saya mengetahui cahaya-cahaya itu karena secara tiba-tiba muncul di hadapan saya. Kadang-kadang muncul warna hijau, warna biru, warna putih, warna merah, warna kuning. Namun warna kuning, merah, dan hijau itu sudah tidak lagi nampak, tidak pernah saya lihat sampai detik ini. Hanya yang terlihat itu 2 macam cahaya yang sering nampak, yaitu warna biru dan warna putih. Jadi asal saya menerima atau melihat cahaya warna biru itu di saat baru ada isu tentang perpecahan yang terjadi dalam tubuh organisasi Islam kemasyarakatan Nahdlatul Wathon. Jadi itu sudah ceritanya sampai menyebar keluar Pancor disebabkan karena orang-orang yang berkedudukan atau punya jabatan di pusat perguruan Nahdlatul Wathon itu menyebarkan cerita sehingga sampailah ke telinga warga masyarakat yang ada di luar Pancor. Kemudian karena semakin hari semakin memanas ceritanya perpecahan zuriat Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, dan bahkan sudah masuk kepada warga jamaah Nahdlatul Wathon pada saat itu. Lalu pada tengah malamnya itu sekitar jam 3 malam saya bangun. Jadi saya bangun di tengah malam, sholat di tengah malam itu. Kemudian setelah selesai sholat, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar NW atau Nahdlatul Wathon itu jangan sampai pecah. Jadi jangan sampai pecah, bermohon agar tetap warga besar Nahdlatul Wathon itu kompak utuh bersatu sebagaimana amanat dari guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor,
Jadi itulah yang menyebabkan saya berdoa di tengah malam agar persatuan dan kesatuan warga besar Nahdlatul Wathon itu tetap utuh sampai selamanya. Namun sepertinya takdir berkata lain, seperti kata orang. Asal kita sudah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya semuanya itu punya hikmah tersendiri. Lalu kemudian setelah saya selesai berdoa agar warga besar Nahdlatul Wathon dimanapun berada itu tetap kompak utuh bersatu, saya menengok ke sebelah kanan saya. Di sanalah cahaya warna biru itu muncul. Cahaya warna biru berekor dan memutar. Jadi memutar begitu. Jadi panjang, punya ekor dia. Nah nih, cahaya warna biru sambil memutar, terus memutar. Kemudian dalam pikiran saya itu apa ini? Apa ini? Kok tiba-tiba ada cahaya muncul warna biru di sebelah kanan saya. Nah, lalu kemudian saya menghadap ke arah kiblat. Ada dia di sana lagi cahaya warna biru yang berekor itu, yang panjang warna biru. Saya menghadap ke arah kiri, tidak ada. Lalu kemudian saya berpikir saat itu, mungkin ini adalah tidak ada arti dari cahaya ini. Nah, itu yang ada dalam pikiran saya. Di saat saya mengatakan tidak apa-apa, tidak berarti cahaya itu bagi saya, cahaya itu pun menghilang secara tiba-tiba. Namun cahaya itu walaupun saya sudah mengatakan demikian dan menghilang pada malam tersebut, cahaya itu tetap datang, namun agak jauh tempatnya dari saya. Nah, itu kadang-kadang di saat situasi dan kondisi agak tenang situasinya muncul, atau di dalam pikiran kita itu, pikiran saya itu agak berpikir yang jauh, muncul cahaya warna biru tersebut. Nah, itu cerita dari cahaya yang warna biru itu. Pertama kali saya melihatnya di tengah malam setelah berdoa agar warga besar Nahdlatul Wathon itu tidak sampai pecah, tidak sampai berkotak-kotak. Lalu setelah beberapa hari, di saat saya itu sedang duduk-duduk di sebuah ruangan, muncul lagi cahaya yang berwarna putih. Dan terang sekali cahaya itu di atas terang. Begitu saya lihat ke atas, lama sekali cahaya itu tetap memantulkan arahnya kepada saya. Namun saya itu tidak bercerita kepada siapapun pada saat itu, dan akhirnya setelah beberapa hari saya bercerita bahwa saya melihat cahaya warna biru seperti bintang. Nah, itu ceritanya cahaya. Mungkin dari sebab apa dan apa kita atau saya itu melihat cahaya, apakah itu adalah merupakan khodam dari ilmu hikmah yang saya amalkan, sehingga khodam itu memperlihatkan dirinya seperti cahaya. Nah,
Kemudian juga muncul cahaya warna merah, muncul lagi cahaya warna kuning, dan muncul warna hijau. Namun sampai detik ini, di pagi hari ini, pagi hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 ini, saya tidak melihat cahaya yang warna hijau, kuning, dan merah itu. Nah ini. Kemudian pada tahun 2003 yang lewat, sekitar tahun 2003 yang lewat, cahaya warna merah itu pernah menghilang. Kemudian di dalam pikiran saya itu, kenapa cahaya warna merah itu menghilang, tidak pernah kelihatan lagi? Itu yang ada dalam pikiran saya. Kemudian ada jawaban dalam hati saya itu bahwa nanti akan kembali lagi cahaya yang warna merah itu. Kemudian setelah beberapa hari, benar cahaya warna merah itu muncul lagi di hadapan saya. Nah, itulah cerita dari cahaya-cahaya yang pernah saya lihat. Mungkin hasil dari atau mungkin khodam dari ilmu-ilmu hikmah yang pernah saya amalkan atau yang sedang saya amalkan pada saat itu. Nah, itu pertanyaan seorang ustadz dan ustazah pada beberapa bulan yang lewat, sehingga saya menceritakan tentang cahaya tersebut pada ustaz dan ustazah tersebut. Nah, mungkin nanti para jamaah yang sudah menerima ilmu-ilmu hikmah pada zuriat al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh yang di Pancor maupun yang di luar Pancor, atau yang menerima ilmu hikmah pada zuriat al-maghfurlah Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Muhsin Makbul Kota Raja, bisa juga akan melihat cahaya-cahaya pada diri mereka itu. Nah, semoga kita tetap kompak utuh bersatu dalam menjaga, mengembangkan, memelihara Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mazhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi jangan kita ke mazhab yang lain, karena ini adalah merupakan wasiat dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, agar kita itu tetap menggunakan mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i yang kita gunakan bukan mazhab-mazhab yang lain. Kita menurut penjelasan Tuan Guru atau orang-orang yang ahli dalam ilmu pengetahuan agama, tidak boleh mencampur adukkan mazhab. Kalau kita sudah berada di mazhab Syafi'i, kita tetap menggunakan mazhab Syafi'i. Pada saat kita berpuasa, sholat, wudhu, dan sebagainya, itu yang harus kita gunakan adalah Syafi'i, tidak boleh dicampur dengan mazhab yang lain. Kecuali dalam keadaan kondisi darurat, seperti kita melaksanakan ibadah haji itu tempatnya sulit kalau kita tidak menggunakan mazhab Maliki pada saat itu, karena berdesak-desakannya para jamaah laki dan perempuan. Itu sebabnya ada jalan untuk kita bisa menggunakan mazhab Maliki pada saat itu atau pada saat-saat darurat. Itu penjelasan Tuan Guru kita, Kiai kita, Ustadz kita. Nah, semoga kita selalu dalam keadaan
sehat walafiat, tetap beraktivitas dalam keseharian kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, mencari nafkah hidup untuk diri kita, keluarga kita, dan kita selalu dalam keadaan aman, tentram, damai, gemahrifah luh jinawi. Wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.